Teman-teman, ini adalah hasil cangkokan cemara udang yang berusia kurang lebih 1 minggu. Dan saat ini sudah mengeluarkan akar yang lumayan banyak nih. Halo teman-teman, sobat satu hobi dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan mempraktekkan cara mencangkok cemara udang. Dan ini sangat efektif sekali ya untuk membudidayakan cemara udang. Oke, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Pertama kita siapkan moss atau lumut kering ya teman-teman. Tapi ini saya sudah basahi dengan air. Jadi sudah dalam kondisi yang basah. Kemudian tali rafia untuk mengikat. Lembaran plastik untuk membungkus mossnya nanti. Kemudian gunting untuk memotong cabang-cabang yang tidak diperlukan atau ranting-ranting yang tidak diperlukan. Cutter untuk mengupas kulit kambium. Kemudian kita bersihkan dulu ranting-ranting atau cabang yang tidak kita butuhkan atau mungkin nanti menghalangi posisi dari pengeratan kulit kambium ya. Jadi kita harus buang. Kemudian kita lakukan pengeratan kulit kambium. Nah, untuk teman-teman yang sudah sering melakukan cangkok ya, pasti sudah tahu bagaimana caranya untuk mengerat kulit kambiumnya. Jadi kita membuat lingkaran di sepanjang batang yang hendak kita kupas kulitnya. Nah, kulitnya ini agak berbeda ya teman-teman dengan kulit beringin kimeng atau kulit santigi ya, mudah terlepas. Kalau cemara udang ini memang agak sulit, jadi kita harus mengupas dengan pisau cutter. Dan dikupasnya harus bersih, jangan sampai meninggalkan bekas-bekas kulit kambium, supaya nantinya pencang ini bisa lebih berhasil dan cepat menumbuhkan akar. Ya, kita bersihkan permukaannya dan bila perlu kita kerok ya teman-teman, untuk menghilangkan kambium, sisa-sisa kambium yang masih menempel. Teman-teman, rencananya saya akan membuat titik cangkokan sebanyak 2 buah ya. Di sebelahnya ini juga saya harus bersihkan ranting-ranting yang tidak terpakai. Dan jadi teman-teman, batang yang saya cangkok ini sebenarnya juga tidak dibutuhkan lagi ya, karena akan dipangkas di bagian bawahnya. Nah, daripada terbuang sia-sia, lebih baik kita budidayakan saja. Jadi berguna sekali ya bagi kita untuk membudidayakan bahan-bahan bonsai. Nah, daripada kita mengeluarkan dana yang cukup banyak untuk membeli bahan-bahan bonsai, jadi kita bisa membuat sendiri. Nah, itulah keuntungan dari berbudidaya bahan bonsai. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu untuk melakukan budidaya dari jenis tanaman apapun ya. Itu juga membawa keuntungan, mungkin bisa kita dapatkan keuntungan finansial, atau juga kita bisa pergunakan untuk kita berlatih membuat bonsai setiap harinya ya. Nah, seperti ini kulit kambium yang sudah terkelupas, yang sudah kita bersihkan. Selanjutnya kita biarkan antara 2-3 hari ya, sampai kayu yang kita kerat tadi itu mengering. Sebenarnya ini gampang sekali tumbuh teman-teman. Kalau kita perhatikan di bagian batang-batangnya ini timbul bintik-bintik calon akar ya teman-teman. Jadi
dalam jangka waktu yang singkat, batang yang kita cangkok ini akan cepat sekali mengeluarkan akar. Kemudian kita siapkan moss yang sudah dibasahi. Kita bungkus di batang yang sudah kita kerat tadi. Ini langsung saja saya kasih contoh ya teman-teman. Jadi lebih bagus lagi sebenarnya kalau kita menunggu sampai 2 atau 3 hari sampai batang kayu yang kita kerat tadi itu sudah benar-benar kering. Untuk media cangkok, kalau kita tidak memiliki moss, kita bisa menggunakan media lain. Kita bisa juga menggunakan tanah atau kokopit atau media-media yang lain. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi, memang menggunakan moss itu adalah media yang paling bagus karena akarnya lebih mudah untuk tumbuh, lebih cepat tumbuh, dan juga lebih mudah untuk membungkusnya ya teman-teman. Tapi yang jelas medianya harus tetap dijaga kelembapannya, jangan sampai kering. Karena kalau kering akarnya nggak bakal tumbuh teman-teman. Diikat dengan erat supaya bungkusannya tidak bergeser. Untuk plastik pembungkusnya, teman-teman bisa menggunakan yang agak transparan. Jadi kita bisa mengamati perkembangan dan pertumbuhan akar cemara udang ini. Kemudian kita rapikan bagian-bagian plastik yang mungkin terlalu panjang. Kita potong saja supaya kelihatan lebih rapi. Kemudian titik cangkok yang kedua, bukan pembungkusan seperti yang pertama tadi. Ya. Jadi ini ukuran batang yang saya cangkok ini sekitar ukuran jari jempol ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa melakukan cangkok pada batang yang berukuran kecil. Sebelum ini saya sudah sempat mencangkok juga dengan batang yang berukuran sebesar sedotan ya, dan itu juga berhasil. Nah, berdasarkan pengalaman saya, waktu yang cocok untuk mencangkok cemara udang ini musim panas maupun musim hujan itu sama ya hasilnya, tidak jauh beda. Yang penting kita menjaga kelembapan dari media cangkoknya. Dan berdasarkan pengalaman saya juga, pertumbuhan akarnya sangat cepat. Jadi seminggu sampai 10 hari itu sudah mulai kelihatan akar-akar baru. Menurut saya, metode cangkok ini adalah metode yang paling efektif teman-teman untuk membudidayakan cemara udang. Saya juga pernah melakukan metode dengan cara stek ya, dan selama ini belum pernah berhasil. Entah apakah di tempat teman-teman ada yang pernah melakukan metode stek itu berhasil, ya mungkin berbeda situasi ya, keadaan cuacanya juga mungkin berbeda. Tapi yang jelas dengan cara cangkok memiliki persentase hidup yang lebih tinggi ya teman-teman dibandingkan dengan cara stek. Nah, seperti ini teman-teman cara mencangkoknya. Jadi ikatan paling bawah dari cangkokan ini berada di atas dari batas keratan.
Berikut ini adalah contoh dari hasil cangkokan yang terakhir kali saya panen ya, usianya sekitar 2 bulan lebih ya. Ini batangnya sangat kecil waktu saya cangkok. Sekarang sudah mulai subur. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang cara mencangkok cemara udang. Jika teman-teman punya saran dan juga pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.